Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel Fandi Ahmad. Ya, semoga kalian semua sehat selalu di tengah kondisi sekarang wabah virus COVID-19 yang sedang merebak. Saya juga ingin mengucapkan turut prihatin juga untuk saudara-saudara kita yang terkena wabah ini. Nah, oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan, kurangi datang ke tempat keramaian, jangan dulu main-main ke pasar, khususnya pasar ikan hias ya. Kita stop dulu aktivitas kita isolasi diri kita sendiri. Dengan begitu, kita sudah membantu meringankan beban para pekerja medis yang saat ini bekerja keras untuk menyembuhkan para pasien yang terdampak virus COVID-19 ini. Oke, langsung aja di video kali ini, saya akan membahas tentang sistem filtrasi lagi. Jadi, filtrasi yang saya gunakan di akuarium sekarang ini, saya rasa belum maksimal karena saya lihat masih ada kotoran-kotoran ikan atau sisa-sisa makanan yang tidak tersedot semuanya ke dalam filter, teman-teman ya. Nah, jadi menurut saya ini yang pertama, power head-nya kapasitasnya kurang besar. Kemudian yang kedua, karena kan ini saya menggunakan filter atas atau top filter. Nah, ini box filternya itu juga kurang besar untuk menampung media filternya. Nah, jadi yang saya akan lakukan adalah yang pertama mengganti power head-nya, kemudian yang kedua saya akan mengganti top filter ini dengan filter talang. Filter talang itu seperti apa? Ini yang seperti ini, teman-teman. Ini adalah filter talang. Ini tuh biasanya custom ya, pembuatannya custom, atau banyak juga yang membuat video tutorialnya di YouTube. Tapi kalau kali ini ini khusus memesan. Ini ada mereknya, ini adalah DJT Design, teman-teman. Nah, jadi ini saya pesan di salah satu teman saya yang dia memang membuat filter talang seperti ini dan menjualnya juga, teman-teman ya. Nah, ini kita lihat hasil kerjanya juga rapih, teman-teman. Untuk filter talang ini saya membuat hampir seukuran panjang dari akuariumnya, teman-teman. Untuk bahannya ya dari talang ya. Talang yang biasa untuk air, talang air digenteng-genteng gitu. Nah, terus ini untuk chambernya di sini ada, kita hitung chamber untuk medianya aja, teman-teman ya. Ada 1, 2, dan 3. Ini 3 untuk media filternya. Ada 3 chamber nih, bisa dilihat. 1, 2, 3. Nah, kalau di sini kan untuk pipa inputnya ya, untuk air masuknya nanti disedot akan masuk ke sini. Nah, kemudian nanti dia ada sambungan pipa lagi, tapi di sininya ditutup dan pipanya dilubangin, teman-teman. Jadi air keluar dari lubang-lubang yang sudah dibikinin nih. Nah, kemudian biasanya di sini akan ditaruh filter mekanis. Filter mekanis itu kayak kapas, busa, jet mat, biofoam dan lain-lain. Jadi akan disimpan di sini. Kayak gitu. Nah, di sini dia juga bolong ya, teman-teman ya, ininya. Jadi nggak full semua kita taruh sini. Jadi ada rongga di bawahnya, di bawah yang bolong-bolong ini nih, ada rongga untuk air mengalir. Nah, kemudian air mengalir pasti ke sini. Di sini bisa kita, kalau saya pribadi cuma pakai filter mekanis sama filter biologis, teman-teman ya. Saya nggak pakai filter kimia kayak karbon atau zeolite. Jadi saya langsung kasih filter biologis di sini, bisa bioring atau kristal bio yang saya sudah pakai sebelumnya. Jadi saya akan taruh kristal bio di sini, dan di sini juga sama. Kemungkinan 2 chamber ini akan saya kasih filter biologisnya di sini. Nah, satu lagi, DJT Design ini kita bisa request kalau teman-teman yang mau kasih lampu UV di filternya ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita bisa request untuk meminta tutup lampu UV-nya, teman-teman. Nah, kayak gini. Ini kan chamber terakhir ya. Chamber terakhir untuk air jatuhnya ke sini. Nah, tapi nanti di sini bisa kita taruh lampu UV biar airnya bebas bakteri juga, bebas lumut juga. Nah, terus bisa kita tutupin, teman-teman. Jadi di sini dia juga bisa bikinin tutup lampu UV-nya. Tuh, jadi kayak gini. Baru nanti air keluar dari sini. Nah, karena ini outputnya 2 lubang, mudah-mudahan cukup ya harusnya untuk mendorong kotoran-kotoran yang ada di sini. Karena kan ini panjangnya kurang lebih 140 sampai 150 kalau nggak salah ya. Ini saya bikin 140. Oh ya, kalau buat teman-teman yang mau pesen juga atau mau pakai filter kayak gini juga, mau pesen DJT Design dari DJT Design ini boleh.
Nanti untuk kontaknya saya akan simpan di deskripsi, atau untuk harganya nanti kalau misalkan boleh dilampirkan juga akan saya lampirkan di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman bisa langsung kontak penjualnya aja. So far sih ini lumayan rapih pengerjaannya. Kemudian ya bagusnya lagi kita bisa request untuk lampu UV-nya. Tapi nanti tinggal kita tes saja apakah ada kebocoran atau enggak. Nah, dari si penjual DJT Design ini, dia ngasih garansi 1 bulan kalau ada kebocoran bisa ditukar baru teman-teman. Selama nggak patah atau nggak pecah ya, kalau menurut dia ya. Nggak patah karena jatuh. Nah, ini yang pertama untuk pengganti filter, pengganti box filter yang ada di atas itu. Saya akan menggunakan ini di tas akuariumnya teman-teman. Yang kedua, saya juga akan mengganti power head-nya. Nah, kalau yang sebelumnya ini saya pakai Amara AA1600, itu masih kurang kenceng ya tarikannya, sedotannya. Jadi kotoran-kotorannya masih banyak yang numpuk di sekitar filternya. Nah, saya akan ganti, saya akan coba pakai ini, Atman AT104 teman-teman. Nih, Atman AT104. Di sini sih keterangannya untuk kapasitas mesinnya 2000 liter per jam. Kemudian dayanya itu 38 watt, kemudian voltasenya 220 sampai 240 volt. Nah, sekalian aja kita buka ya teman-teman. Ini baru. Untuk Atman 104. Nah, ini bentuknya nih. Oh, jadi dia posisinya kayaknya lebih bagus. Oh, begini ya. Beda ya, beda sama yang sebelumnya. Jadi bentuknya kotak kayak gini. Nah, nanti di sini di lubang ini adalah sambungan pipa ya. Jadi kita masukin pipa ke sini untuk ke dalam si talang filter ini teman-teman. Ya, jadi posisinya begini sih. Atau begini juga bisa, untuk dop ininya nempel ke dinding akuarium. Tapi harus pakai sambungan L berarti ya untuk pipanya. Jadi ke atas gitu. Tapi kayaknya bagusan begini sih. Nah, ini juga bisa dibuka teman-teman. Oh, ini tuh. Bisa dibuka. Nah, ini mesinnya di sini nih. Oke, dia dapat mesin, terus sama ini sih. Dapat selang aerator, terus ini kayaknya tutup untuk selang aeratornya nih yang kecil. Terus ada juga ini sambungan pipa ke atas gini ya teman-teman ya. Nanti pasang sini. Tuh, kayak gini. Nah, baru nanti di atas sini kita sambung lagi pakai pipa bening yang biasa. Oke teman-teman, langsung aja kita aplikasikan, kita pasang ke akuarium kita teman-teman. Ya oke teman-teman, nah ini yang udah selesai saya pasang. Untuk power head yang sudah saya ganti naik ke atas, kemudian untuk filter terangnya juga udah saya pasang dan saya isi media filternya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini mesin Atman AT104 ini kenceng banget ya teman-teman ya, ininya keluar airnya itu kenceng. Jadi di sini kan saya pakai selang yang dilubangin tadi itu, keluarnya masih agak muncrat, makanya saya tutupin lagi pakai kapasnya teman-teman biar airnya nggak muncrat keluar. Nah, ini kita lihat tuh, airnya deras banget. Nah, ini di sini ada medianya. Untuk chamber pertama ini saya kasih kristal bio di bagian bawahnya ya teman-teman ya. Kemudian di atasnya saya kasih bioring, karena kristal bio itu kan sifatnya ngambang ya teman-teman ya, dia lebih kayak batu apung. Jadi saya tindih lagi pakai bioring yang agak lebih berat biar dia nggak mengapung. Ini kristal bio dan bioring. Kemudian di chamber ketiganya juga ini kristal bio aja, tapi kristal bio di sini saya pakai jaring ya teman-teman ya, biar kristal bionya itu nggak berantakan terus nggak pindah chamber ke sini, itu biar nggak kemana-mana. Jadi saya pakai jaring karena kan kristal bio itu kan ringan ya teman-teman ya, kayak batu apung gitu. Pakein jaring biar nggak mengapung atau ke bawah arus ke chamber setelahnya. Nah, di sini
chamber terakhir, yaitu chamber untuk air jatuh ke akuariumnya. Nah ini tuh air jatuhnya. Nah di sini sudah ada tutupnya. Ini memang khusus untuk lampu UV. Nanti di sini akan ditaruh lampu UV, tapi karena belum ada lampu UV-nya belum sampai, masih saya pesan, jadi belum dipasang. Nah jadi kurang lebih seperti ini, tutupnya bisa digeser-geser, langsung airnya jatuh ke bawah sini tuh. Ada 2 lubang yang cukup besar, jadi ya lumayan kenceng juga untuk mesinnya teman-teman. Nah airnya jatuh ke sini, 2 lubang yang mendorong kotoran balik lagi ke sini. Nah, sampai ke atas. Nah, ini jadi kan settingan filternya cukup simpel, cuma ada overhead di sini, dipompa ke atas, masuk ke filter talang atau filternya. Nah, baru di sini kita filternya kita taruh di sini. Di sini ada filter mekanis, filter biologis, kemudian lampu UV. Nah ini versi saya ya. Nanti tinggal kita lihat aja beberapa hari ke depan, atau mungkin setelah saya pasang lampu UV-nya ya. Nah, kita lihat apakah ada perubahan kondisi airnya. Ini sih kalau menurut saya belum terlalu jernih ya teman-teman ya, masih agak berkabut gitu, karena memang media filternya masih baru saya pindahin juga. Apalagi kalau kristal bio itu kan dia rawan terkikis ya, jadi banyak sisa-sisa bubuk-bubuknya yang masih ada di bawah ya teman-teman gitu. Nah ini tinggal kita tunggu aja, coba mungkin 3 hari atau sampai seminggu, kita lihat perubahan kondisi airnya kayak gimana. Sama sekali nanti mungkin akan saya review juga lampu UV dan kegunaannya untuk akuarium kita teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman, sekian dulu video review singkat filter talang dari DJT Design, dan kita ganti juga power headnya. Terima kasih. Oh ya, buat teman-teman sekali lagi yang mau pesen filter talang yang seperti ini, yang seperti saya pakai ini dari DJT Design itu, bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah deskripsi. Nah disitu juga nanti akan saya kasih detailnya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga memberikan informasi, semoga memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Jaga selalu kesehatan teman-teman, jaga selalu kesehatan ikan-ikan juga.